Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oktavian Fernandes Tampu Bolon. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan seminar PKL pada hari Kamis, tetapi ada karena kendala teknis, jadi seminarnya itu tidak ke-record. Jadi saya mengulang untuk melengkapi persyaratan atau berkas-berkas dalam PKL. Jadi jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya yang telah saya lakukan di PT Ekskortima Konsultan Abadi dengan judul Implementasi Desain Komunikasi Visual pada PT Ekskortima Konsultan Abadi. Jadi selama 4 bulan menjalani PKL, saya mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai pekerjaan di bidang desain komunikasi visual. Jadi pada presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, pelaksanaan PKL, hasil pekerjaan hingga kompetensi yang saya peroleh selama saya melakukan kegiatan PKL. Oke, eh, saya mulai dari latar belakangnya dahulu. Jadi, kita tahu saat ini perkembangan teknologi itu membuat hampir semua perusahaan itu membutuhkan media komunikasi visual yang menarik dan juga proporsional. Jadi, tidak hanya perusahaan yang bergerak di bidang kreatif, tapi juga perusahaan seperti konsultan konstruksi pada PT Ekskortima Konsultan Abadi. Jadi, perusahaan itu membutuhkan berbagai media komunikasi visual untuk mendukung branding perusahaan gitu. Jadi supaya penyampaian informasi kepada orang-orang, kepada klien itu bisa disampaikan dengan jelas dan juga terstruktur gitu melalui desain komunikasi visual. Nah, karena itu saya memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu desain komunikasi visual yang telah saya pelajari selama saya berkuliah. Nah, selain itu juga saya ingin mengetahui proses pembuatan media komunikasi visual pada perusahaan secara langsung. Oke, di sini ada tujuan dan juga manfaat dari praktik kerja lapangan. Ya, tujuan praktik kerja lapangan yang saya lakukan adalah untuk mengimplementasikan ilmu yang telah saya pelajari selama perkuliahan dalam dunia kerja. Nah, selain itu juga saya ingin mengembangkan kemampuan dalam membuat komunikasi visual perusahaan untuk memperoleh pengalaman kerja, dan saya juga ingin memahami proses penyusunan media promosi melalui company profile. Jadi melalui PKL ini ada juga manfaat yang saya peroleh, yaitu ya pentisnya pengalaman baru, terus perusahaan juga terbantu dalam pembuatan media komunikasi visual, dan juga perusahaan juga dapat memperkuat kerjasama dalam dunia kerja atau dunia industri. Oke. Nah, di sini ada tempat dan juga jadwal PKL yang saya lakukan. Jadi PKL yang saya laksanakan itu di PT Ekskortima Konsultan Abadi, itu berlokasi di Jakarta Timur. Jadi untuk pelaksanaan PKL itu berlangsung selama 4 bulan, mulai dari tanggal 9 Februari sampai 9 Juni 2026. Jadi selama PKL, saya bekerja sebagai work from office, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat, dengan jam kerja mulai pukul 8.30 sampai 17.30 WIB. Oke, jadi di sini ada sedikit ya penjelasan dari tempat saya magang. Jadi PT Kortima Konsultan Abadi ini merupakan konsultan konstruksi yang bergerak di bidang quantity surveying dan konsultan konstruksi. Jadi perusahaan ini lebih berfokus pada
perencanaan serta pengendalian biaya proyek konstruksi. Walaupun berat dibilang konsultan konstruksi, perusahaan ini tetap membutuhkan media komunikasi visual yang baik untuk menyampaikan informasi kepada klien maupun mitra agar lebih proporsional dalam menyampaikan informasi tersebut. Oke, di sini lingkup pekerjaan yang saya lakukan. Jadi selama PKL, saya diberikan beberapa tanggung jawab di bidang komunikasi visual. Ya dalam pekerjaan yang saya lakukan mulai meliputi dari pembuatan flyer hari besar, flyer pengumuman perusahaan, video reels, media sosial, pembuatan presentasi PowerPoint yang interaktif, serta penyusunan kampanye profil berbasis hyperlink. Oke, jadi di slide berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari apa yang setelah saya kerjakan selama saya PKL. Oke, jadi pekerjaan yang saya lakukan atau pekerjaan pertama saya adalah membuat desain flyer untuk berbagai hari besar nasional maupun keagamaan yang dipublikasikan melalui media sosial perusahaan. Jadi proses ini saya mulai dari mencari referensi desain, menentukan konsep visual, kemudian menyusun layout, warna, tipografi, dan elemen grafis yang sesuai dengan identitas perusahaan. Nah, selesai membuat, kemudian itu direview oleh mentor, kemudian saya revisi kembali dari revisi dari mentor tersebut. Jadi selama PKL itu saya membuat desain 13 desain flyer sehingga media uh, visual perusahaan itu tetap aktif dan memiliki penampilan yang konsistensi dengan branding perusahaan. Oke, selanjutnya yang saya lakukan adalah membuat pengumuman flyer. Jadi selain flyer hari besar, saya juga membuat flyer pengumuman perusahaan. Jadi proses yang saya lakukan itu menerima informasi dari perusahaan, kemudian saya mengolah informasi tersebut menjadi desain yang menarik dengan memperhatikan susunan informasi agar mudah dipahami. Nah, selesai saya juga melakukan revisi agar tidak ada kayak komunikasi yang salah ataupun informasi yang salah yang akan dipublikasikan nantinya. Jadi selama PKL saya membuat 6 flyer pengumuman seperti pengumuman Hari Idul Fitri, ke jam kerja pas Ramadan, buka puasa bersama dan ulang tahun perusahaan. Jadi ini merupakan membantu ya perusahaan untuk menghasilkan untuk menyampaikan informasi lebih jelas dan juga proporsional. Nah, terus saya juga melakukan atau membuat video reels. Nah, dalam prosesnya juga saya juga menentukan video terlebih dahulu. Saya menentukan membuat animasi, menambahkan transisi, serta mengatur durasi agar sesuai dengan media sosial. Setelah selesai, saya melakukan pengecekan kembali pada video agar dipublikasikan. Nah, selama PKL, saya digunakan beberapa, yaitu ada tiga, supaya menarik dan juga itu menaikkan branding dari perusahaan tersebut. Terus selanjutnya saya juga melakukan yang animasi PowerPoint. Jadi pekerjaan ini saya mengubah desain yang telah saya buat di Canva tadi, saya ubah ke PowerPoint supaya saya di PowerPoint ya di PowerPoint itu menambahkan animasi berbagai elemen seperti gambar, kemudian menambahkan audio pendukung agar presentasi menjadi lebih menarik dan digunakan gitu. Jadi hasil presentasi itu lebih interaktif dan juga efektif dalam menyampaikan informasi. Nah, terus yang terakhir saya juga melakukan uh, yang terakhir company profile. Jadi dalam PKL ini saya merasa pekerjaan terbesar yang saya lakukan adalah membuat company profile. Jadi saya terlebih dahulu mempelajari company profile dan juga website dari sumber dari perusahaan tersebut terlebih dahulu. Nah, kemudian saya menyusun desain struktur halaman setelah membuat navigasi menggunakan hyperlink agar menu dapat diakses dengan mudah gitu. Jadi apa namanya eh, company profile ini itu ada 44 slide. Itu terdiri dari informasi perusahaan, proyek perusahaan, kontak. Company profile ini kemudian digunakan untuk presentasi kepada klien atau mitra perusahaan.
Oke, jadi untuk tantangan dan juga solusi yang saya hadapi selama saya PKL, nah salah satunya adalah menentukan konsep desain yang sesuai dengan identitas perusahaan, kemudian revisi mentor yang terlalu masih cukup umum gitu sehingga saya perlu melakukan beberapa penyesuaian. Nah, untuk mengatasinya saya lebih mencari referensi, berdiskusi dengan mentor dan menyiapkan beberapa alternatif desain agar revisi menjadi lebih efektif. Oke, jadi pengembangan kompetensi yang saya dapatkan tentunya banyak ya. Mulai dari hard skill, saya menjadi lebih mahir menggunakan Canva, Microsoft PowerPoint, serta menyusun company profil berbasis Heavenly. Sedangkan di sisi soft skillnya itu saya belajar berkomunikasi dengan mentor, dengan tim, mengatur waktu, bekerja lebih teliti, serta mampu beradaptasi dalam lingkungan kerja profesional. Oke, jadi kesimpulannya, melalui berbagai pekerjaan yang saya kerjakan, saya dapat menerapkan ilmu yang saya peroleh selama bekerja ke dalam dunia kerja secara langsung. Nah, selain meningkatkan kemampuan desain komunikasi visual saya juga mengetahui komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, dan profesional akan menjadi bekal saya untuk kedepannya. Oke, cukup sekian presentasi yang saya lakukan selama saya PKL. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.